Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini hari Jumat Agung, seluruh gereja di dunia berada dalam puncak peringatan penderitaan kematian Tuhan Yesus Kristus dan ditandai pula dengan bersatunya jemaat dalam perjamuan kudus. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perjamuan kudus yang kita ikuti di hari Jumat Agung ini, 10 April 2020, dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Karena situasi darurat akibat pandemik COVID-19. Kiranya situasi ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita di dalam Tuhan, baik dalam kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala tantangan dan pergumulannya. Mengapa saudara-saudara? Karena kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati hari ini bukanlah kematian yang sia-sia, bukan juga kematian yang mengakhiri kehidupan. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang diikuti dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, yang kita kenal dengan hari Paskah, adalah kematian yang membebaskan dan memerdekakan umat manusia dari kematian yang adalah upah dosa manusia. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang berdampak bagi seluruh umat manusia. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah kematian yang menghidupkan, kematian yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang kita renungkan di hari Jumat Agung ini mengisahkan sebagian dari perjalanan Tuhan Yesus menuju salib maut. Perjalanan itu tidaklah mudah, penuh dengan penderitaan. Ia dihina, diejek, dicambuk, disiksa, dan karena penderitaan itu membuat Yesus tertati-tati memikul salib, dan ia memikulnya dengan susah payah, sehingga Simon dari Kirene diminta untuk meneruskan memikul salib itu ke bukit Golgota. Semua itu dijalani oleh Tuhan Yesus dengan tabah dan setia. Ia yang adalah Allah yang maha mulia itu, ia mau merendahkan dirinya untuk mengalami penderitaan itu. Ia yang adalah Allah yang maha mulia itu, ia mau mengalahkan akan dirinya sendiri karena kasihnya demi untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara, tradisi penyaliban berasal dari Persia. Orang Persia memberlakukan tradisi itu sebab mereka menganggap tanah mereka suci. Oleh karena tanah dianggap suci, mereka tidak mau kejahatan berkeliaran yang pada akhirnya mencemari tanah yang mereka diami. Saudara-saudara, apakah sedemikian itukah kejahatan yang telah dilakukan oleh Yesus? Padahal dalam hidup dan pelayanannya, ia banyak menolong orang yang sakit, dan dengan kuasanya ia mengadakan berbagai mujizat-mujizat, membangkitkan orang yang sudah mati, memberi makan orang yang kelaparan, 5.000 orang, 4.000 orang. Ia membebaskan orang yang dirasuk setan. Apakah hal-hal itu tergolong kejahatan? Kejahatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada. Dan saudara-saudara, di dalam ayat 27, sebagian dari mereka yang menjadi saksi atas apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus, mereka menangis, mereka meratapi dia. Tetapi bagaimana reaksi Yesus kepada orang banyak, kepada perempuan yang menangisi dia? Tuhan Yesus katakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dengan ungkapan "janganlah kamu menangisi aku," bukanlah merupakan suatu teguran seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah suatu dosa. Tuhan Yesus mengatakan itu untuk mengalihkan perhatian
dan kesedihan dari penderitaan yang sedang Yesus alami, kepada hukuman Allah yang akan menimpa orang-orang Yahudi pada saat itu, yang dimana mereka telah menyalibkan Yesus, di mana akan terjadi kehancuran daripada kota Yerusalem. Dan itulah yang perlu ditangisi oleh mereka, karena pada saat masa penghukuman itu terjadi, mereka akan melihat di depan mata mereka ada banyak orang yang mengalami kematian, termasuk anak-anak mereka. Dan dalam situasi seperti itu akan membuat orang-orang yang mandul, mereka yang dianggap kena kutuk sehingga tidak mempunyai anak, mereka akan mensyukuri keberadaan mereka, sebab mereka tidak perlu melihat penderitaan yang hebat seperti itu. Dan situasi yang akan terjadi pada Yerusalem akan membuat mereka merasa lebih suka gunung runtuh menimpa mereka daripada mereka harus menghadapi penderitaan yang hebat itu. Lalu saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan dalam ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu kering menggambarkan orang Yahudi yang tidak mau bertobat, dan kayu hidup menggambarkan Yesus. Jadi arti kata-kata Tuhan Yesus adalah, kalau Yesus saja yang tidak berdosa diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Romawi, apalagi orang-orang Yahudi yang tidak mau bertobat, apalagi bagi orang-orang Yahudi yang bejat itu, mereka pasti akan diperlakukan lebih kejam lagi. Dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini digenapi. Pada tahun 70 Masehi, pada saat itulah orang Romawi menghancurkan kota Yerusalem sehingga membuat penderitaan yang hebat di kalangan orang Yahudi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan Alkitab yang kita renungkan bersama di hari Jumat Agung ini, kita mau diingatkan, yang pertama, kita semua patut bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita ditebus dari dosa-dosa kita, kita diampuni, dan kita memperoleh pendamaian dengan Allah. Dan tidak ada sedikit pun jasa ataupun kebaikan kita, kesalahan kita, yang membuat kita diampuni, dilayakkan oleh Tuhan. Semua itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, memperoleh kepastian, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara, memperingati kematian Tuhan Yesus hari ini, hendaklah kiranya tidak membuat kita hanyut dalam kesedihan karena penderitaan yang begitu berat. Tuhan Yesus tidak membutuhkan belas kasihan dan tangisan kita. Yang Ia inginkan ialah agar supaya kita semua, saya dan saudara-saudara, kita bertobat dan kemudian hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam iman yang teguh kepadanya, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, melakukan kehendak-Nya, sehingga hidup kita menjadi berarti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara, beberapa saat lagi peringatan akan kematian Kristus kita wujudkan dalam perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur ataupun penggantinya yang menunjuk kepada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Kiranya dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita lebih meresapi, lebih menghayati makna kematian Kristus. Dan kiranya kita masing-masing merenungkan kebaikan Kristus yang sudah berkorban untuk keselamatan kita. Dan apakah yang dapat kita buat, saudara-saudara, untuk membalas pengorbanannya itu? Apakah yang dapat kita lakukan dan berikan sebagai tanda syukur kita atas keselamatan itu? Tuhan tidak menuntut banyak. Dan sebenarnya tidak ada dari kita, diri kita yang dapat membalas kasih Tuhan. Ia hanya minta kita mau menyerahkan hati dan kehidupan kita untuk dipakai bagi kemuliaan namanya dengan jalan hidup dalam ketaatan kepadanya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Allah yang terkasih, dengarlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 14
ayat 22 hingga 25 yang menyatakan, "Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Ambillah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, 'Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah.'" Mari kita bersatu dalam doa penguatan. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon melalui Roh Kudus, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu, yang dengan sukacita bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang, sampai pada saatnya Engkau memanggil kami kembali masuk ke dalam kemuliaan sorgawi. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan saat ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, sakramen perjamuan ini hanya dilayankan bagi saudara-saudara yang telah menjadi warga sidi gereja. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat disilakan saling bersalaman. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita.
Saudara-saudara, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Dalam ucapan syukur kepada Allah, dengarlah surat Roma pasal 8 ayat 36 hingga 39 yang menyatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.